Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma syrah sudurana wa tazawwad an sayyidina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'd, Bapak, Ibu dan jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berthalabul ilmi. Harapannya dimudahkan jalan kita yang mengantarkan sampai kepada jannahnya Allah Azza wa Jalla. Pagi ini kita akan membahas yang barangkali bagi Bapak Ibu itu masih tanda tanya. Itu apa sih artinya sabilul mu'minin? Taunya ya mukmininnya itu aja. Sabilul mujrimin itu sudah blank. Maksudnya apa? Saya membaca Al-Quran, ketemu dengan kosakata sabilul mu'minin dan sabilul mujrimin. Ternyata lawan dari orang-orang beriman itu adalah mujrimin. Mereka yang berbuat dosa. Mereka yang pelaku dosa. Bukan sabilul kafirin, itu bukan. Tapi sabilul mujrimin. Walitas tabina sabilul mujrimin. Itu surat Al-An'am ayat 55. Tapi untuk menyingkat pertemuan kita, karena memang materi kita lumayan banyak gitu ya. Sabilul mu'minin dan sabilul mujrimin, kita lihat slide selanjutnya. Ini yang pertama. Jalan orang-orang beriman. Sabilul mu'minin, sabilun itu jalan, mukminin itu orang-orang yang beriman. Jalannya orang-orang yang beriman. Itu jalan yang pernah dilalui oleh para nabi. Jadi bukan jalan baru, bukan jalan yang babat alas baru pertama kali, bukan yang pertama kali dia itu harus mencoba, bukan. Tapi itu adalah jalan para nabi. Para nabi sudah pernah melampauinya, pernah melewatinya, meninggalkan jalan itu untuk kita semua. Dari mana kita tahu? Itu dari Al-Quran yang menceritakan tentang jalan mereka-mereka yang sudah disebut Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah jalan para siddiqin.
ma'al anbiya wasiddiqin, mereka-mereka yang sangat-sangat membenarkan antara zahir dengan batinnya, membenarkan apa saja yang dijanjikan Allah kepadanya. Kalau Allah berjanji bahwa dengan metode ini akan bertemu solusi, maka dia itu yakin. Kuota yakinnya itu melampaui kuota percayanya. Yakinnya sudah di dalam hati, sudah terpatri di dalam hati, yakin beneran. Yang kemudian juga jalan para syuhada. Itu sekaligus kriteria di bawahnya para siddiqin itu adalah syuhada. Orang-orang yang percaya kepada Allah kemudian ingin membuktikan minal mu'minina, di antara orang-orang beriman itu ada yang rijalun, para lelaki, sodaku ala mahadamullah, yang diberikan petunjuk Allah itu dia itu percaya. Sodako mempercayai apa saja yang dijanjikan Allah kepadanya. Faminhum man qadha nahbah, ada yang dalam rangka proses mempercayai apa yang difirmankan Allah itu ada yang habis-habisan. Bukan hanya harta yang kehabisan, bukan hanya tenaga yang habis, tapi sampai nyawa yang dikorbankan. Wa minhum yang tadir, ada yang nunggu-nunggu. Allah itu mau ngasih, Allah itu mau pakai harta saya kapan? Allah itu mau ngasih tenaga, mau pakai tenaga saya kapan? Allah itu mau pakai waktu luang saya itu kapan? Dia bersiap-siap menunggu kapan akan dipakai, hanya menunggu instruksi saja. Wa ma badalu tabdilah, dan tidak mau mengganti. Ngerubah akad aja enggak mau. Pokoknya dia itu ingin hanya menunggu kalau diperintahkan Allah gunakan harta, dia gunakan harta. Diperintah Allah gunakan tenaga, dia gunakan tenaga. Wa ma badalu tabdila, dia tidak akan mengganti. Komitmennya, transaksinya, niatannya, dia itu ingin mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, sekaligus mengorbankan nyawanya. Dan itu ada di jalan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Sabilul mu'minin. Mari kita lihat slide yang kedua. Ini bedanya. Kalau sabilul mu'minin itu adalah jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, juga jalan para as-salihin, orang-orang saleh. Sabilul mujrimin itu jalannya orang-orang yang berbuat dosa. Orang yang enggak mau ngerti, mau menuju kemana. Boleh jadi itu adalah jalannya adalah gayanya orang-orang kafir. Boleh jadi itu adalah orang-orang fasik. Boleh jadi orang-orang munafik dan boleh jadi orang-orang mufsidin. Pengennya membuat kerusakan. Sesuatu yang menjadi kebanggaan itu membuat kerusakan. Ya. Sabilul mujrimin itu jalan orang-orang yang pendosa. Mereka yang saleh dan mereka yang berdosa itu dipertemukan oleh Allah. Mereka yang ada di neraka itu bisa berbicara dengan mereka yang ada di surga. Mereka yang di neraka bertanya, malakum sakor. Kenapa kamu kok bisa masuk ke dalam sakor itu kenapa? Itu
talkshow yang paling monumental. Surat Al-Qalam, ma lakum fi sakor. Kok bisa-bisanya jenengan itu kok disakor? Kok bisa-bisanya singgah di sini itu kenapa? Maka kemudian dia menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Ya saya dulu itu enggak sholat. Kemudian saya itu enggak ngikuti jalannya orang-orang yang beriman. Kami itu selalu hanyut dalam kekafiran kami, dalam kefasikan kami, hanyut dalam kemunafikan kami, hanyut dalam kerusakan yang ada pada kami, menjadi mufsidin yang ada ini. Kemudian hatta atanal yakin, sampai datangnya hari kiamat, sampai datangnya kematian, itu tidak diberikan kesempatan untuk bertaubat. Kemudian mereka itu berada di sakor. Yang sakor itu diceritakan la tubqi wa la tadhar. Tidak ada yang tersisa. Mereka yang masuk ke dalam neraka sakor, begitu masuk itu langsung hangus tanpa sisa. Langsung hilang. Hangus tanpa sisa. Mengerikan sekali. Yuk kita lihat yang ketiga, setelah kita lihat sabilul mu'minin, sabilul mujrimin, kemudian jalan mukminin. Ya. Ini akan ketemu dengan beberapa episode di dalam kehidupannya, yaitu jalan keimanan. Akan ketemu dengan jalan amal soleh. Akan ketemu jalan pembuktian amal. Baik tenaga, baik harta, baik rasa, dan segalanya. Akan ketemu dengan jalan pengorbanan tenaga dan harta. Kalau tadi diceritakan sepintas itu, mereka yang akan menekuni jalan sabilul mukminin itu kadang ya harus rela untuk jam 12 malam berangkat dari Secang ke sini. Ramadan khatam tiap hari 1 kali. Itu sebuah pengorbanan. Tempo hari kami tanya mereka yang sempat khatam itu, mayoritas itu yang khatam itu enggak sahur. Karena memilih daripada sahur mending tidur. Karena waktu tidurnya enggak ada, habis untuk tilawah terus. Siang yo tilawah, malam juga tilawah. Menjelang subuh ya tilawah, lah berhentinya itu waktu sahur. Lah kalau waktu sahur itu malahan dia sahur, dia khawatirnya itu tidak akan selesai tilawahnya untuk one day one khatam. Itu jalan mukminin. Jadi siap-siap kalaupun bapak ibu itu memilih sabilul mukminin, nanti ketemunya ya mesti akan jalan, ketemu dengan jalan keimanan, jalan amal saleh, jalan pembuktian amal, jalan pengorbanan tenaga, jalan pengorbanan harta. Itu akan ketemunya kayak gitu. Ndak di sini, ndak di Temanggung, seluruh yang ada di muka bumi, kalau dia itu memilih jabilul mukminin, itu ketemunya dengan jalan keimanan. Kalau ketemu jalan keimanan, nanti mesti keimanannya itu akan mengajak dia untuk amal soleh. Kemudian ngajak untuk pembuktian amal, ngajak untuk pengorbanan tenaga, ngajak untuk pengorbanan harta. Itu sudah otomatis. Kalau Bapak Ibu berangan-angan, saya itu pengen berada di dalam sabilul mukminin, tapi yang paling enak. Tidak ada.
pengen berada di jalan mereka yang beriman, tapi pengennya santai-santai saja, itu enggak ketemu jalannya. Jangan-jangan kita salah rute, salah jalan, atau bukan Sabilul Mukminin, tapi itu Sabilul Mujrimin, tapi kita enggak mengenali, tidak merasakan. Yuk kita lihat kemudian Sabilul Mukminin, jalan orang-orang beriman, itu minimal ada 6 jalan. Yang pertama, mereka itu sholatnya khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Mereka yang disebut sholatnya khusyuk itu adalah harus sholat, seneng sholat. Masuk tenggelam dalam urusan sholat. Sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit sholat. Sholat itu menjadi sebuah hobi yang paling dia sukai. Itu kalau berada dalam Sabilul Mukminin. Yang kedua, mereka itu menunaikan zakat. Pikirannya terhadap harta itu adalah bagaimana terkumpul, bagaimana sampai nisab, bagaimana dikeluarkan zakatnya, bagaimana membersihkan harta. Boleh jadi proses untuk mencarinya itu ada yang salah-salah. Ada ribanya, ada ngapusi, ada curangnya, ada yang kurang. Waktunya juga molor-molor, tidak tepat waktu. Maka dia tutupi dengan menunaikan zakat. Harapannya itu membersihkan seluruh harta yang dia dapatkan sampai hari itu. Yang ketiga, menjaga kemaluan. Dia menjaga kehormatan. Karena dia orang-orang beriman, dia jaga kehormatannya. Tidak gampang, tidak mudah untuk mengumbar kehormatan. Yang nomor 4, menjaga dari yang sia-sia. Jadi dia itu selalu berpikir setiap yang dilakukan itu ada nilai yang mendatangkan akhirat atau nilai yang mendatangkan keuntungan dunia apa enggak. Kalau nilai dunianya enggak ada, nilai ukhrawinya juga enggak ada, dia tinggalkan. Dia anil lagwi mu'ridun. Dari semua yang sia-sia, dia itu berpaling. Ya metodenya ya, ini ada nilai dunianya apa tidak, ini ada nilai ukhrawinya tidak, dipahalai apa enggak. Kalau tidak mendapat keuntungan duniawi, tidak mendapatkan keuntungan ukhrawi, tidak mendatangkan pahala, dia tinggalkan. Jalan mereka yang beriman adalah terhadap amanah, itu sangat-sangat menjaga. La imana liman la amanatalah. Iman seseorang itu tidak disebut sempurna kecuali dia itu menyempurnakan amanah. Tidak disebut dia itu adalah orang yang amanah sampai dia itu betul-betul menjaga amanah. Juga sekaligus menjaga janjinya. Bi'ahdihim, kesepakatan, janji, kesepakatan, dia itu sangat-sangat menjaga. Wa sholatihim, dan terhadap sholat-sholatnya, baik yang wajib, baik yang sunnah, dia itu sangat-sangat getol untuk bisa menjaganya agar tidak terlewat di dalam kehidupannya. Orang-orang yang tekun dengan yang wajib, orang-orang yang tekun dengan yang sunnah. Itu orang-orang yang beriman. Ini jalannya orang-orang yang beriman itu ya kebiasaannya begini. Kalau pengen memilih sabilul mu'minin, maka mesti ketemu dengan yang seperti ini. Kalau pengennya memilih sabilul mujrimin, ketemunya yang santai-santai.
Kalau ketemu sabilul mukminin ya ketemunya mesti akan banyak pengorbanan, banyak perjuangan, harga yang harus dia bayar. Next kemudian, nah ini rutenya, rute mukminin, rute mujrimin. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Adapun mereka-mereka yang memberikan hartanya di jalan Allah, a'ta, dikit-dikit itu suka ngasih, pengajian yo ngasih, di masjid waktu Jumatan yo ngasih, bahkan masuk masjid itu sudah dicegati dengan kotak amal. Tidak berapa lama diluncurkan program lagi. Ini kok tiap hari kok ngasih terus. Kapan selesainya? Enggak ada selesainya. Selama masih ada kehidupan, selama masih ada kesempatan dia itu ingin a'to, wattaqo, dan dia bertakwa. Merasa butuh dengan Allah Azza wa Jalla. Karena dia itu butuh dengan Allah, dia butuh dengan sholat, butuh dengan tilawah, butuh dengan sholat-sholat yang sunnah. Wa saddaqa bil husna, dia juga membenarkan yang dijanjikan oleh Allah. Kalau Allah berjanji akan mengganti, ya diganti. Dia percaya. Kalau Allah berjanji akan dilipatkan 10 kali lipat, dia percaya. Kalau Allah berjanji akan dilipat gandakan 700 kali lipat, dia percaya. Apapun yang Allah sampaikan dia percaya. Meyakini, berusaha untuk dia itu ikut dalam rute, saluran, ritme orang-orang beriman. Maka fasanu yassiruhu liyusra, akan kami tapakkan. Ngertos nggih, ditapakkan itu ya. Bukan hanya melangkah atau jalan ya, tapi ditapakkan, ditepatkan sangat tepat. Fasanu yasrul yusra, ditapakkan menempuh jalan-jalan kemudahan demi kemudahan. Adapun mereka yang mengikuti jalan selainnya, wa amam bakhila, dia itu bakhil. Bakhil waktunya, bakhil hartanya, bakhil tenaganya, bakhil segalanya. Hanya sekedar meluangkan waktu untuk bertambah ilmu, dia itu merasa berat. Meluangkan harta, walaupun itu hanya ikut 10.000, walaupun cuma ikut itu 100.000, dia bakhil harta. Wastagna, dia merasa tidak butuh dengan Allah. Ngapain dia itu zikir-zikir barang, ngapain tilawah barang, ngapain sholat-sholat barang, ngapain dia itu harus khatam Al-Quran, ngapain dia harus puasa segala. Toh kalaupun tanpa itu semua dia merasa sudah tidak ada masalah apa-apa. Dia merasa tidak butuh dengan Allah. Merasa dia itu sudah cukup dengan dirinya sendiri, merasa bisa, merasa mampu, merasa berkuasa. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia itu sukanya itu enggak gampang percaya. Ini mau diganti 10 kali lipat, oh seorang ngandel. Ini mau diganti 700 kali lipat, ora percaya. Ya kalau diganti lene ora, nanti marah. Ini menjanjikan sesuatu kadung dipercaya, ternyata kok enggak sesuai dengan buktinya. Jadi, kalau itu benar-benar janji Allah, seharusnya dia itu percaya. Dia itu malah berusaha untuk menyelisihi, tidak percaya.
Bahkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Walaupun janji yang sepele, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan zikrullah, hati itu merasa tenang. Ora percaya. Enggak apa-apa dia itu galau, enggak apa-apa gelisah. Dia berusaha untuk mencari solusinya dari jalan-jalan yang lain. Fasanu yassiruhu lil usra. Ujung akhirnya itu akan ditapakkan Allah, ditempatkan sangat tepat. Jalan-jalan yang menuju kesulitan. Jalan-jalan yang menuju kesukaran. Kenapa hidupnya kok susah? Kenapa nyari nafkah kok susah? Kenapa untuk membesarkan putra-putrinya kok berat? Kenapa mengelola keluarga itu juga berat? Ini ada apa? Kesulitan di atas kesulitan. Ini sekaligus evaluasi bagi kita sekalian. Kalau kita mendapati kesulitan demi kesulitan, boleh jadi kita itu sedang menempuh rute sabilul mujrimin. Menjadi muhasabah. Jangan-jangan kita salah jalan. Jangan-jangan kita tidak mengikuti rute ataupun langkah yang dilewati oleh mereka yang beriman. Ya, kalau tidak mengikuti sabilul mu'minin, kalau tidak mengikuti jalannya itu atau tidak berusaha wattaqo, berusaha untuk wasaddaqo bil husna, punya dengan yassiruhu lil usra. Jadi rutanya sudah jelas, rute mudah ataupun rute susah. Kita pengen pilih yang mana? Pengen kehidupan yang mudah atau pengen kehidupan yang susah? Kehidupan yang susah itu karena kita mengambil rute menuju ke sana. Kehidupan yang mudah itu juga karena kita mengambil rute ke sana. Membayar harga. Sehingga masing-masing itu ada bayarannya. Coba kita lihat selanjutnya. Rute mukminin. Ada 4 amalan. Suka memberi, suka amalan takwa, kemudian membenarkan yang dijanjikan Allah. Apapun yang dijanjikan di dalam Al-Quran, apapun yang dijanjikan lewat lisan Rasulullah, dia percaya, dia yakin. Akhirnya dia akan ditapakkan menuju kemudahan demi kemudahan. Tadi sudah kami jelaskan, ini untuk kesimpulan saja biar mudahnya. Kemudian setelah rute mukminin, sabilul mukminin, rute yang diambil oleh orang-orang yang beriman, selanjutnya adalah, coba selanjutnya, sabilul mujrimin. Orang-orang yang berdosa itu rutenya suka bahil dalam segala urusan. Waktunya bahil, hartanya bahil, tenaganya bahil. Kenapa dia itu kok harus pakai bahil dalam segala urusan? Karena dia enggak butuh dengan Allah. Ngapain dia harus melakukan sesuatu di jalan Allah? Wong dia itu enggak butuh dengan Allah. Ujung-ujungnya dia itu tidak percaya dengan yang dijanjikan Allah. Apapun yang dijanjikan Allah seluruhnya, yang kecil-kecil, bahwa satu zikir akan diganti demikian, satu selawat akan diganti demikian. Itu semuanya tidak dipercaya, semuanya itu didustakan, ujung-ujungnya fasanu yassiruhu akan ditempatkan, akan ditapakkan kepada jalan-jalan kesulitan. Ya, kalau enggak ada yang dipercaya, ada yang enggak dijadikan pegangan,
Tidak ada tempat berpijak yang kuat. Dia akhirnya itu lemah, mudah goyah. Akhirnya kesulitan demi kesulitan dia dapatkan semuanya. Ditapakkan, bukan hanya menapak tapi ditapakkan. Diarahkan, ditepatkan, ditunjukkan, atau mungkin ya sudah direncanakan. Dibuat jalannya itu serba susah demi susah menuju kesusahan demi kesusahan saja. Jadi kalau ketemu susah, cepat-cepat kita itu introspeksi, muhasabah. Jangan-jangan kita itu ada di sabilul mujrimin, segera berpindah, segera berganti. Paling tidak sebagaimana tadi yang diceritakan, coba diperbaiki sholatnya. Jangan-jangan sholat pun tidak. Jangan-jangan ikut di dalam kajian pun tidak. Jangan-jangan bertambah ilmu pun tidak. Jangan-jangan bergaul dengan orang soleh pun tidak. Bagaimana akan mendapatkan perbaikan demi perbaikan? Bagaimana akan diperbaiki oleh Allah? Jalur kehidupannya, rute kehidupannya akan berubah. Dari mana kalau tidak dia menuju proses-proses yang dia itu diantarkan menuju kemudahan demi kemudahan. Yuk kita lihat surat, ya ini sabilul mujrimin. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidian nas. Tampak kerusakan di daratan, di lautan, itu sebab perbuatan manusia. Kalau daratannya itu adalah rusak, bahkan lautannya itu hasilnya tidak signifikan. Dulunya itu dari itu bagus, dari punya ikan itu bagus kok berkurang. Ini kok malah menjadi nelayan, tangkapannya semakin menurun. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidian nas. Kalau ada kerusakan kelihatan di daratan, kelihatan di lautan, itu sebabnya adalah aidian nas, tangan-tangan manusia. Yang tujuannya liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Agar mereka itu merasakan dampak dari perbuatannya. Kemudian kembali lagi obat, kembali lagi menuju Allah, yarji'un, kembali ke jalan Allah. Jadi kalau dia itu sempat salah jalan, sempat salah pilih jalan, mengikuti sabilul mujrimin, dia segera kembali mengikuti sabilul mu'min. Siru fil ardi fangduru fakana akibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikun. Maka lakukanlah, berjalanlah di muka bumi dan lihatlah bagaimana dampak akibat yang ditemui oleh mereka yang sebelumnya itu banyak menebar kesyirikan. Hasil akhirnya itu sudah nyata, hasil kesudahnya sudah nyata. Apakah seperti itu jalan yang akan kita ikuti? Tidakkah itu cukup untuk menjadi pelajaran? Berhentilah. Tinggalkan jalan itu, kembalilah ke jalan sabilul mu'minin yang mengikuti beberapa aturan-aturan orang-orang yang beriman. Kemudian ini surat Al-An'am ayat 55. Kalau Bapak Ibu ngelihat itu ketemu dengan istilah sabilul mujrimin.
Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran supaya jelas jalan orang-orang saleh dan supaya jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Jadi sudah disebut langsung sabilul mujrimin, sabilul mu'minin, itu sudah dinyatakan dengan jelas. Agar kita itu memilih sabilul mu'minin, agar kita menjauhi sabilul mujrimin, agar pilihan kita tidak salah, jalan kita itu jelas. Inilah jalan mereka yang beriman. Isinya ya ketemu dengan urusan iman, amal soleh, kebaikan demi kebaikan. Ya tidak perlu kita itu merasa bosan, merasa jenuh, merasa tidak betah, merasa lelah. Karena itu memang akhir kesudahannya seperti itu. Resiko dari pilihan menuju sabilul mu'minin, jalan orang-orang yang beriman. Coba setelahnya. Akhir kesudahan mukminin yang akan ditemui mereka yang beriman kemudian mengikuti sabilul mukminin itu adalah wa may yuti'illaha wa rasul. Siapa yang mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah, tertatih-tatih mengikuti jalan, mengikuti rutenya, maka dijanjikan faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Siapakah mereka itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bertemu dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, dan alangkah senangnya bergaul dengan mereka, berteman dengan mereka, akan dikumpulkan bersama mereka. Dan itulah sebaik-baik pertemanan, sebaik-baik ya teman dekat, sebaik-baik yang akan menjadi teman, rekan, sahabat ketika sudah menuju Allah Azza wa Jalla. Inilah akhir daripada kesudahan mereka yang mengikuti sabilul mu'minin. Ujung-ujungnya itu ya ketemu para nabi, ketemu para siddiqin, ketemu para syuhada, ketemu para sholihin, dan alangkah baiknya bertemu dengan mereka. Kemudian alhamdulillah sudah selesai. Ternyata sabilul mu'minin, sabilul mujrimin itu ujung-ujung akhirnya itu ya ujung-ujungnya itu ya alhamdulillah gitu ya. Selesai gitu ya. Selesainya sabilul mu'minin, mereka yang mengikuti rute mereka yang beriman ya siap-siaplah. Tidak boleh kecewa. Tidak boleh merasa tidak betah. Tidak boleh merasa jenuh, jemu. Enggak. Ya memang begitu sabilul mu'minin ketemunya ya begitu. Ngaji lagi. Ya memang begitu. Sholat lagi. Sodakoh lagi. Itulah sabilul mu'minin, jalannya mereka yang beriman. Kita mendatangkan testimoni itu hanya untuk meyakinkan saja bahwa jalan itu benar, yang menempuhnya sudah sampai, cerita mereka mendapatkan itu semua. Sewaktu sahabat Umar bin Khattab itu meninggal dunia, itu yang mengantarkan ke pemakaman itu banyak. Dengan izin Allah,
rata-rata yang ikut ke pemakaman itu bermimpi bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab. Penasaran. Mereka bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab, bagaimana nasibmu? Jawabannya, Allah mengampuniku. Lah kok bisa diampuni itu kenapa? Jadi sewaktu dikubur, didudukkan, ditanya, malaikat yang melihatnya saja itu hilang akalnya. Saking menakutkannya. Nyaris-nyaris menyerah. Itu sahabat Umar bin Khattab loh ya. Yang kalau secara fisik tuh sangat luar biasa. Itu aja ngeri ketemu dengan malaikat penjaga alam kubur. Ketika didudukkan tuh nyaris-nyaris hilang akalnya. Kemudian gara-gara ngelihat dia itu nolong seekor burung. Seekor burung masih anakan. Itu diminta kepada anak yang sedang mainan burung. Tolong dikasihkan. Tidak dikasihkan. Ya sudah, tak beli. Dibeli, setelah dibeli dilepaskan. Gara-gara dia itu menyayangi seekor anak burung. Mengasihani, menyayangi, Allah menyayanginya juga. Sayang binatang ternyata itu berdampak luar biasa. Menyebabkan Allah sayang kepadanya. Karena sebab dia disayang Allah, dia diampuni segala kesalahan-kesalahannya, diampuni segala kekurangan yang ada. Demikian Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang membekas pada kita, bukan hanya sebatas ilmu yang lewat gitu ya. Mendengar terus kemudian keluar lagi. Ilmu yang lewat dengan ilmu yang membekas itu beda. Kalau lewat saja itu belum membekas. Mung krungu. Lebar krungu lali, nah itu lewat saja. Saya pernah dengar itu kok, saya pernah dengar kok. Tapi cuma lewat, tidak pernah mampir, tidak pernah membekas. Tapi kalau membekas itu terkesan banget, berusaha ingin diamalkan. Tidak disebut ilmu kecuali dia itu berusaha untuk mengamalkan. Sebagaimana pohon, sama-sama pohon. Tapi kalau pohon itu kalau yang punya buah, itu lebih berkesan daripada sekedar pohon. Rumput itu sekalipun menghijau, banyak yang senang. Itu tidak banyak yang tiba-tiba kemudian saya terkesan dengan rumput itu jarang. Bukan terkesan dengan rumputnya yang hijau itu. Tapi hanya ini ditanami rumput begitu saja. Tapi rumputnya sendiri tidak membuatnya terkesan. Tapi kalau tanaman buah-buahan itu betul-betul pengen punya memori yang luar biasa kepadanya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza nastaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah.